Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UGJ, ketemu lagi bersama saya Diding Wardianto di UGJ Talk. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa cantik. Ada Mbak Wafa. Halo Mbak. Hai. Mbak, gimana nih bilangnya ngobrolnya kita Mbak atau nama Nama aja nggak nama apa-apa. aja? Nama aja nggak Oke. apa-apa. Gimana kabar? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap produktif di bulan Ramadan. Ya bisa jadi. Iya, bisa jadi. Oke. Wafa ini mahasiswa UGJ tingkat berapa? 8. Tingkat 8 dari prodi? Hukum. Dari prodi hukum. Lagi KKN berarti ya? Lagi KKN. Di mana KKN-nya? Di Mundu Pesisir. Oh, di Mundu. Di Mundu Pesisir berarti masih di Cirebon ya? Masih di Cirebon. Masih di Cirebon. Ya, begitu jauh banget lah. Walaupun lagi puasa, tetap Lagi KKN? Tetap KKN. Karena kan awal mulai KKN sebelum puasa dulu tuh. Oh, sebelum puasa. Sebelum puasa udah mulai. Berarti udah berapa minggu, berapa hari? 2 mingguan lebih. Udah 2 mingguan. Berarti sampai ke Lebaran nanti atau sebelum? Enggak, sampai sebelum Lebaran, pertengahan bulan. Oh, pertengahan bulan. Pertengahan bulan. Oke. Jadi masih tetap semangat ya di bulan Ramadan. Masih harus semangat sih. Harus semangat. Harus semangat. Oke, nanti kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol santai aja tentang bagaimana kegiatan di bulan Ramadan. Ini aktivitas Wafa sebagai mahasiswa atau ada aktivitas lain nih selain menjadi mahasiswa? Kebetulan sambil kerja juga Sambil sih. kerja, Iya. berarti cukup padat ya waktunya Iya. membagi antara kerja dengan kuliah gitu. Itu pasti sangat nggak melelahkan sih ya, lebih ke makin semangat kayaknya ya. Oke. Kegiatan selama Ramadan apa aja nih yang udah dilakuin di tempat KKN? Kalau selama KKN kebetulan di minggu kemarin baru selesai proker pertama sih. Program pertama. Iya, itu udah selesai. Paling untuk sekarang lagi mau kerjain untuk proker kedua sama yang terakhir. Ya. Oh, berarti sempat udah melaksanakan program. Apa tuh prokernya? Proker yang pertama ada penyuluhan. Penyuluhan, oke. Diselingin sama senam juga. Untuk masyarakat atau untuk anak-anak? Untuk masyarakat. Oh, untuk masyarakat. Kalau untuk anak-anak nanti ada lagi. Oh, ada lagi. Berarti penyuluhannya apa? Hukum atau kedokteran sih. Kedokteran, oke. Nah, di momen-momen itu, Wafa, ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi selama kita menjalankan aktivitas di bulan Ramadan kira-kira? Ada sih. Apa tuh? Pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Yang pasti bangetnya rasa males sih. Rasa males? Iya, pasti sih kalau itu. Iya, rasa males yang... Tapi rasa males itu kayaknya harus dilawan deh, biar kita tetap produktif. Betul. Biar kita tetap produktif ya. Oke, jadwal ibadah aman? Aman. Aman. Tentu pekerjaan juga aman ya? Kalau pekerjaan di luar kampus? Oh, kalau untuk pekerjaan kebetulan aku lagi ngambil cuti sih. Oh, lagi cuti. Karena mau fokus di KKN dulu. Iya, betul. Supaya lebih plong ya, kita fokus pikirannya. Oke, rutinitas kegiatan selama Ramadan di teman-teman, kegiatan aktivitas di KKN, apa aja kira-kira? Kebetulan kan kalau untuk bulan Ramadan di KKN baru sekarang ya. Iya. Karena kan mulainya dari pas sebelum puasa tuh. Kalau kemarin-kemarin sih ya baru mau ngelanjutin buat proker yang kedua sih. Yang kedua. Nanti berarti pelaksanaannya di bulan Ramadan ya. Apa tuh kira-kira program kerjanya? Ini sih buat ke OVOP sih, One Village One Product. Kita lagi nyusun untuk itu, lagi bikin. Berarti sasarannya untuk masyarakat juga? Untuk masyarakat juga. Atau UMKM masuk? UMKM masuk ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol mengenai aktivitas di bulan Ramadan nih. Terkait mengenai bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa, tetapi kita harus tetap produktif. Ya kan? Nah, ada nggak trik dari Wafa nih untuk menjalankan aktivitas di bulan Ramadan? Kira-kira apa nih yang harus dilakuin gitu oleh Sobat UGJ? Kalau triknya sih nggak begitu ada banget ya. Cuman
Kalau Wafa tuh biasanya dari malam tuh udah apa ya, udah bikin jadwal Planning, gitu, bikin planning gitu. Kayak besok nih Wafa mau kemana aja, mau mulainya di jam berapa aja gitu, mau ketemu siapa aja dan mau kemana aja. Jadi udah bisa matokin nih di jam berapa aja Wafa ngapain, Wafa kemana gitu. Terus kalau selama bulan Ramadan sih buat ngindarin rasa males ya, biar tetap gimana produktif. Tuh kira-kira? Biasanya apa kalau abis sahur, abis makan, sikat gigi, cuci muka sih biar segar. Terus tidur lagi nggak itu kira-kira? Kalau bisa jangan sih. Jangan ya. Apa namanya, lebih ke kalau misalkan udah selesai cuci muka, makan segala macam gitu. Kalau misalkan ada tugas-tugas yang belum atau kerjaan-kerjaan yang belum selesai ya dikerjain pas itu juga kan, sembari nunggu azan subuh tuh. Jadi pas udah azan subuh nanti sholat baru lanjut istirahat aja. Jadi berarti kuncinya dicuci muka ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Tapi emang menurut Wafa sejauh mana manfaat kalau kita memplanning sebuah kegiatan? Manfaatnya banyak sih, jadi kita nggak yang apa ya, nggak keder gitu loh buat ngejalanin hari itu. Iya, betul. Jadi memang pentingnya kita untuk memplanning sebuah kegiatan ya, supaya memang terstruktur, lebih terstruktur gitu. Oke, sejauh ini selama Wafa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan gitu sebagai mahasiswa dan juga sedang melaksanakan KKN gitu, ada nggak tantangan-tantangan yang ini sangat mengganggu nih gitu untuk menjalankan produktivitas gitu kira-kira? Ada sih. Ada. Apa tuh? Kita kan KKN kan berkelompok ya, sama teman-teman yang lain juga. Dan kan untuk nyatuin jadi satu kepala tuh susah ya. Iya, betul. Lebih ke teman-teman yang males sih. Maaf ya teman-teman. Jadi kita ke bawah males juga nggak? Iya. Kita ke bawah males juga ya. Maaf ya teman-teman. Tapi dimaafin nggak nih teman-teman? Tapi kalau untuk itunya biasanya kita tetap nyemangatin sih sama-sama, karena kan kita punya tujuan yang sama. Gitu. Berarti KKN tidur di sana atau pulang? Tidur di sana. Tidur di sana. Tidur di sana. Oke, tidur di sana. Gimana waktu istirahat, aman di sana atau kurang atau gimana nih? Yang pastinya kalau untuk awal-awal sih bukan kurang sih, lebih ke kan kita adaptasi ya sama tempat baru gitu. Tapi sejauh ini aman aja sih. Aman aja. Berarti selama Ramadan juga di sana, teman-teman? Atau pulang? Di sana. Di sana semua? Di sana semua. Semua di sana. Oke, rutinitas malam teman-teman di sana selama bulan puasa. Selama bulan Ramadan? Kalau selama bulan puasa yang pasti habis buka, terus sholat, terus ya lanjut. Ikut taraweh itu enggak? Ikut taraweh. Ikut taraweh. Habis taraweh biasanya evaluasi atau enggak rapat sih. Terus baru lanjut ngerjain untuk yang kegiatan. Untuk kegiatan ya. Berapa orang di sana? 14. 14. Berarti dari prodi hukum ya? Dari terus prodi hukum, kedokteran, terus FPS ya? Sama teknik. Oh, teknik juga ada ya? Teknik juga ada. Okay. Menurut Wafa, dukungan sosial penting nggak sih untuk menjaga kita harus tetap produktivitas? Penting teman-teman gitu kan? Penting sih. Penting. Sejauh mana rasa penting itu untuk menjalankan produktivitas menurut Wafa? Karena kalau misalkan berkomunikasi sama mereka aja tuh udah bikin Wafa moodnya jadi lebih naik juga gitu. Jadi betul. Juga gak yang begitu suntuk banget gitu jadinya kalau misalnya udah berkomunikasi, bercanda gitu-gitu segala macam. Belum juga kalau misalnya dapat semangat dari teman-teman atau dari keluarga gitu kan, dari keluarga, dari rekan kerja gitu. Itu kayaknya bakalan nambah semangat kita untuk menjalankan hidup ya. Menjalankan hidup. Oke. Jadi memang peran lingkungan itu sangat mendukung ya, sangat mendukung sekali. Nah, bagaimana Wafa tadi kan peran lingkungan kata Wafa sangat mendukung di dalam produktivitas kerja ya. Bagaimana menurut Wafa motivasi diri untuk tetap produktivitas, motivasi dari dirinya gitu untuk menjalankan produktivitas
di keseharian? Selain dari dukungan tadi teman-teman, keluarga gitu. Yang pasti dari diri sendiri sih, karena kan kita ngejalanin suatu produktivitas tuh punya tujuan ya. Iya, betul. Lebih ke ya kita tuh ingat kalau kita tuh ngejalanin itu kita punya tujuan dan kita bakal ngerasain hasilnya juga gitu. Ya, jadi memang harus sesuai dengan target ya. Harus sesuai dengan target. Nah, tapi tadi kan Wafa bilang selain Wafa juga kuliah dan juga sekarang lagi ngejalanin KKN gitu kan. Di sisi lain Wafa juga kan sekarang sedang menjadi profesional gitu di luar kampus gitu kan. Nah, apa strategi untuk menjaga semangat kerja dan tetap efisien di bulan Ramadan ini gitu? Strateginya apa ya? Apa nih kira-kira? Kalau strategi yang matang banget nggak ada sih. Nggak ada. Jadi tetap ya udah jalanin aja dulu deh gitu ya. Jalanin aja gitu sama ya yang penting istirahatnya cukup aja sih. Istirahat cukup. Soalnya kan kalau misalnya istirahatnya nggak cukup, ngaruh juga kan ke tubuh kita iya, gitu. Betul. Jadi istirahat dan juga stamina tentunya ya untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian. Oke, jadi nggak ada cara khusus untuk dilakukan supaya tetap produktif atau ada kira-kira dari Wafa? Apa ya cara khusus yang sekiranya orang lain tidak menjalankan apa yang Wafa jalankan gitu. Cara khususnya apa ya supaya tetap produktif? Nggak ada sih. Wafa ya? Soalnya lebih ke ya udah atur jadwal pas malamnya gitu loh. Oh iya, berarti sudah planning dari sebelumnya dari juga ya. Dari sebelumnya juga. Oke. Jadi menurut Wafa cara mengelola waktu yang efektif itu untuk tetap produktif gimana nih kira-kira? Cara ngatur waktunya? Kalau untuk cara ngatur waktunya yang pasti harus sudah punya planningnya. Kayak yang tadi Wafa sebelumnya bilang. Iya. Semalamnya kan Wafa udah bikin jadwal tuh buat besok Wafa mau ngapain aja. Jadi kan dari situ kita juga udah bisa manage waktu nih. Iya. Di jam ini mau ngapain aja, di jam ini selesainya jam berapa gitu-gitu kan. Terus kalau untuk selama bulan puasa, yang penting ya kalau bisa jangan ninggalin ibadah sih ya. Ibadah betul, kan harus diprioritasin paling utama kan. Gitu. Apalagi di bulan Ramadan ya. Sangat prioritas. Kayak ya ibadah juga kan fleksibel ya, bisa dilakuin di mana aja. Kayak misalnya sholat subuh sama isya bisa di rumah, selebihnya bisa di luar kalau kitanya masih di luar gitu. Gitu sih. Oke. Kalau menurut Wafa bagaimana sejauh mana pentingnya bagaimana cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama bulan Ramadan gitu. Tadi dari aktivitas yang cukup padat gitu kan, kira-kira menjaga kesehatannya gimana nih? Yang pasti istirahatnya yang cukup sih. Terus cukup. Kalau bisa jangan begadang Jangan sih. begadang. Sobat UGJ jangan begadang ya. Tapi itu agak susah juga sih soalnya. Agak susah memang. Juga kadang-kadang. Kadang kalau waktu Ramadan itu jam tidur tuh malah kayak berantakan gitu. Karena kan ya beda ya sama biasanya betul. Gitu. Jamnya beda kayak subuh kita harus bangun makan betul. Gitu kan. Terus juga kan belum tentu setelah sahur tuh bisa tidur lagi gitu. Kalau saya sih tidur sih. Setelah sahur sholat subuh tidur lagi gitu. Ya gitu sih, paling sebisa mungkin selalu sempetin waktu untuk istirahat gitu. Jadi jangan yang nge-push diri sendiri banget gitu loh untuk ngelakuin suatu kegiatan gitu. Tetap sempetin waktu istirahat, terus tidur yang cukup, sama tetap jaga pola makannya sih. Pola makan ya. Menurut Wafa waktu istirahat yang cukup tuh berapa sih kira-kira untuk nambah produktivitas, untuk tetap produktif? Aku tuh pernah baca selewaran di TikTok sih sebenarnya. Ada jam-jam tertentu gitu loh untuk waktu istirahat. Cuma tuh aku tuh lupa. Jadi kan kadang ada tuh orang yang bangun tidur malah jadinya pusing banget, nggak fresh tuh. Nah itu tuh ternyata ada jam-jamnya gitu loh. Jadi kalau misalkan mau tidur, misalkan kita habis aktivitas nih, balik siang, habis itu sorenya kita mau lanjut aktivitas lagi, kan kita mau istirahat nih untuk ya bikin kita jadi lebih fresh lah ya. Nah itu tuh
Kalau yang aku baca, kalau misalkan mau pas bangun tidurnya lebih fresh tuh istirahatnya tuh kayak nggak tidurnya tuh nggak sampai berjam-jam gitu loh. Kayak cuman 30 menit atau enggak 1 jam lah. Iya. Kalau misalkan kita lebih dari itu, ya bisa jadi pusing, malah kayak gitu. Iya. Malah ke badan tuh kayak bawaannya lemes gitu kan, jadi kurang semangat gitu menjalani betul. aktivitas ya. Iya. Wafa gitu enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Soalnya juga kan tidur kan baiknya 8 jam ya Iya. katanya. Dan Wafa nggak selalu bisa 8 jam gitu tidurnya. Terus biasanya juga, berapa jam? berapa jam ya? Lebih dari 8 jam nggak bisa. Lebih dari 8 jam, guys. Enggak, tapi enggak. Ya. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Oke, Sobat UGJ, hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana triks dan tips ya menjaga produktivitas di bulan Ramadan gitu. Tapi kadang Wafa ada juga ketika kita menjalankan ibadah di bulan puasa gitu kan, rasa males, rasa ini kayaknya enaknya rebahan nih gitu tuh, gitu kan. Nah, kira-kira cara untuk melawan rasa malas itu, kalau tadi kan kayak cuci muka, kayak kata Wafa kan itu ketika sebelum menjalankan aktivitas ya. Tapi kadang kita di tengah hari gitu menjalankan aktivitas, kadang ngerasa ya tadi rasa malas, rasa itu. Wafa ada nggak kadang ngerasa seperti itu nggak? Ada dong. Ada juga ya. Ada Cara untuk memfilter itu gimana kira-kira? Biasanya kalau misalkan lagi rebahan gitu kan, biar nggak terlalu larut banget, jangan tiduran sih. Jangan tiduran. Jangan di kasur gitu. Soalnya Ova juga yang dikit-dikit ketiduran juga tuh. Jadi ya sebisa mungkin mengurangi hal itu, ya bisa diganti sama kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Misalkan di rumah ya bisa bantu orang tua, bantu orang tua, atau nggak beberes kamar, atau beberes area rumah, atau enggak karena kebetulan Nova punya kucingnya di rumah, ya main-main sama kucing. Main-main sama kucing ya. Jadi punya teman buat main gitu kan. Nah, kalau untuk tetap fokus di dalam pekerjaan, menurut Wafa kira-kira gimana? Kalau tetap fokus sih, karena mahasiswa juga kan bekerja ya, maksudnya belajar gitu, karena itu untuk tetap fokus di bulan puasa kira-kira gimana? Nggak mungkin kan kalau siang-siang biar fokus terus minum aqua gitu kan? Gimana nih? Tetap harus punya istirahat yang cukup sih. Karena kalau misalkan kita istirahatnya kurang, otomatis kan ngaruh ke tubuh kita juga tuh. Bisa jadi yang lemes, terus misalkan ya sakit, bikin nggak fokus juga kan kalau kayak gitu ya. Yang pasti harus punya istirahat yang cukup sih. Istirahat yang cukup ya, itu yang paling penting. Pesan penting. dari Wafa, istirahat yang cukup guys, supaya bisa tetap produktif ya. Iya, sama jangan jadiin bulan puasa tuh sebagai halangan buat tetap produktif. Nah itu kadang teman-teman, ya saya sendiri gitu kan, kadang ngerasa bulan puasa kayaknya enaknya untuk tiduran, untuk rebahan gitu. Ya, tapi memang tidak boleh ya, tidak boleh. Jangan kalau bisa. Harus tetap produktif ya. Harus tetap produktif. Walaupun kita melakukan hal-hal yang kecil sekalipun gitu kan, kita harus tetap ada kegiatan gitu, supaya puasa kita tetap terjaga. Betul nggak? Betul. Oke, tetapi kadang juga teman-teman, khususnya di kalangan mahasiswa, Wafa kadang seringkali agak sedikit tergoda nih dengan hal-hal yang katakanlah sedikit untuk menjerumus ke membatalkan puasa nih gitu kan. Iya. Ada trik nggak nih untuk menjaga tetap iman kita tetap kokoh nih kira-kira? Apa ya? Trik biar nggak keikut ini ya? Iya betul, nggak keikut dengan teman-teman yang membawa ke arah tidak baik nih gitu. Nggak usah main lagi. Nggak, jangan. Nggak usah main lagi. Jangan.
Ya tetap sih ya imannya harus kuat sih ya, kalau bisa ya kita ikut ngebantu teman kita juga untuk jangan kayak gitu. Ya, Gitu. harus menasehati. Harus menasehati dengan Oke. cara yang baik juga. Nah, kira-kira ada pesan nggak nih dari Wafa untuk Sobat UGJ yang sedang menonton, pesan untuk tetap menjaga produktivitas dan juga menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini? Pesannya untuk teman-teman UGJ, biar tetap produktif selama bulan puasa, yang penting harus punya istirahat yang cukup, jaga pola makan, sama jangan jadiin bulan puasa sebagai halangan untuk tetap produktif. Itu teman-teman, Sobat UGJ, pesan dari Wafa. Jadi memang momentum untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan produktivitas kita di bulan Ramadan itu memang sangat amat untuk diperlukan gitu. Apalagi kita yang beraktivitas di luar ya, Wafa, itu memang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh gitu kan, tadi tidur yang cukup gitu. Terus apalagi? Jaga pola makan juga. Jaga pola makan juga gitu. Itu salah satu trik untuk kita bisa tetap semangat dan sehat di bulan Ramadan. Iya. Oke. Terima kasih Wafa sudah mampir ke UGJ Talk. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Kalau diundang, datang lagi nggak? Datang lagi, insya Harus Allah. datang. Harus Harus datang. Oke, Sobat UGJ, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat dan terus produktivitas di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.